Halo teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang dasar inventory atau persediaan dan cara penggunaannya di Odoo teman-teman. Nah, pada layar ini teman-teman bisa lihat ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall. Nah, namun di sini saya akan fokus ke 3 aplikasi ini teman-teman. Ini ya, itu penjualan, pembelian, dan persediaan. Yang disebut inventory itu sendiri itu aplikasinya ada di sini teman-teman, persediaan, bahasa Indonesia persediaan teman-teman ya. Namun kenapa saya buat sampai penjualan dan pembelian juga, karena inventory biasanya berhubungan dengan penjualan dan pembelian teman-teman. Untuk supaya inventory kita bertambah, kita kan harus melakukan pembelian dari vendor gitu ya, atau dari supplier. Nah, kemudian inventory yang kita udah punya atau stok yang sudah kita punya di persediaan, kemudian kita jual, otomatis stok kita berkurang gitu teman-teman ya, gitu flow-nya ya. Nah, kalau kita buka aplikasinya ini, persediaannya di sini kita lihat ada 2 proses teman-teman. Ini proses yang sangat simpel ya, yaitu penerimaan dan pengiriman. Nah, penerimaan ini ketika kita melakukan pembelian barang ke vendor atau ke supplier kita akan terima. Nah, di sini ada pengiriman. Ketika si customer melakukan pembelian ke kita, kemudian kita melakukan pengiriman. Nah, kita akan mengoperasikannya di sini teman-teman ya. Nah, untuk menerima yang pertama saya akan melakukan sebuah pembelian. Makanya nanti di penerimaan itu ada di sini teman-teman. Pembelian yang kita udah buat itu nanti masuknya ke proses ini teman-teman ya, penerimaan ini. Berarti kita masuk kembali ke modul ini, kita lihat di sini ada penjualan pembelian. Berarti untuk penerimaan itu sendiri, kita yang melakukan pembelian ke vendor kita teman-teman. Di sini saya klik pembelian, kemudian saya buat satu. Di sini saya pilih Asus Tech, saya pilih produknya Asus. Nah, di sini saya pilih komputer Asus teman-teman. Nah, sebelum kita lakukan ini, kita akan coba lihat produk ini dulu, komputer Asus ini di sini dulu teman-teman. Ini kita biarkan di sini dulu, simpan dulu, nanti kita akan kembali ke sini. Nah, dari sini kita bisa klik teman-teman menuju produknya, klik di sini, atau langsung dari sini juga bisa. Dari pembelian dari sini. Produk masuk, kalau sebentar teman-teman ya, harusnya dari sini ada produk. Oke. Kita akan lihat Asus. Asus. Ini dia teman-temannya yang tadi kita lihat di tangan, atau maksudnya ini yang di tangan ini, coba kita buka ya. Di sini di tangan ini maksudnya yang sedang ada di stok kita atau yang sedang ada di gudang kita teman-teman. Di sini kan masih 0 tuh. Nah, di sini 0 dan kita lihat harga jualnya kita bagian dulu. Nah, di sini 0. Nah, kita kan tadi udah ada melakukan pembelian satu tuh. Coba kita lihat yang kita punya tadi ini teman-teman ya. Yang barusan kita akan edit. Nah, di sini kita akan melakukan pembelian contohnya 10 atau 5. 5 oh sorry, ini harga satuan ini 5. Harga satuannya ini kita hapus dulu teman-teman ya, biar otomatis tadi harga satuannya. Kita tambah lagi Asus komputer Asus. Di sini ini harga satuannya masih 0 ya. Ini kita beli 5, ini kita kasih harga contohnya komputer Asus itu kalau dalam dolar contohnya 1000 dolar ya teman-teman ya. Kita simpan, kita konfirmasi order.
Nah, di sini kita lihat ada terbuat atau tercreate satu pengiriman, teman-teman. Nah, untuk menerima barang itu kita bisa dari sini, klik di sini, pengiriman ini, dan juga bisa dari inventory tadi, teman-teman, presiden ini. Nah, kita lihat, kita klik untuk diterima, ini berarti yang akan kita proses untuk diterima, teman-teman. Yang punya kita tadi adalah yang ini, teman-teman ya. Yang terakhir ini komputer Asus, kita terima 5, kita validasi. Oke, terapkan. Nah, sekarang kita lihat di produk kita, teman-teman, apakah jumlahnya sudah bertambah. Data master, produk. Kita lihat Asus. Nah, sekarang kita sudah punya di tangan itu ada 5 produk, teman-teman ya. Sekarang kita sudah bisa jual ini. Kita lihat ya, kita untuk jualnya kita ke penjualan. Tadi kan kita beli sehingga stok kita bertambah. Kita akan jual lagi produk tadi yang sudah ada di stok kita. Contohnya yang mau beli itu adalah Agrolite. Dia beli, contohnya dia beli barang yang baru kita buat, yang baru kita beli tadi. Kita contohnya dia mau beli 3 nih, 3. Kemudian harganya 1.200. Oke, ini dalam dolar ya, teman-teman ya. Oke, 1.200. Kita konfirmasi penjualan. Nah, ini sama juga dengan waktu kita pembelian tadi. Kita bisa dari sini maupun dari inventory. Kita langsung dari sini saja ke pengiriman. Kemudian di sini kita validasi. Oke, karena stok kita kan cukup tuh. Jadi kita bisa langsung validasi di reserve yang bakalan dikirim itu ada 3, teman-teman. Permintaan awal kan 3, di reservasi 3 karena di stok kita memang cukup 3. Sebenarnya teman-teman bisa edit lagi tuh di sini. Kalau misalnya kita sunting ya, kita edit. Teman-teman misalnya mau kirim berapa, contoh yang mau dikirim 2 nih, teman-teman bisa buat 2 di sini. Tapi kita kan mau kirim semua, jadi nggak usah diberi aja 0, otomatis dia akan terkirim semua. Kemudian kita validasi. Oke, terapkan. Nah, ini sudah dan selesai 3. Kemudian kita simpan. Kita kembali ke inventory atau persediaan kita tadi. Kita mau lihat stoknya tinggal berapa. Oke, produk. Kita lihat komputer Asus tadi, Asus. Nah, sekarang yang stok yang kita punya tinggal 2, teman-teman. Nah, itu adalah flow dasar dari inventory atau basic inventory, teman-teman ya. Kita beli, kita jual. Nah, di Odo sendiri, misalkan kita kan ada stok nih 2 lagi nih. Misalnya kita mau jual nih, jual barang yang komputer itu tadi juga. Kita buat satu lagi dengan customer yang sama, misalnya dia mau beli lagi nih, dia mau beli 5, ini produknya Asus, dia mau beli 5 dengan harga yang sama. Nah, ini karena ini otomatis di notif si Odo kalau di stok kita itu tinggal 2, sementara kita mau jual 5, otomatis kan kita perlu di notif tuh supaya kita tahu nih kita mau jual 5, barang kita masih tinggal 2. Oke, itu nggak apa-apa, kita okekan saja. Ini kita buat dengan harga yang sama, 1.200. Oke, kita konfirmasi penjualan. Nah, otomatis kita ada di sini untuk ke pengiriman, satu pengiriman. Nah, ini jumlahnya 5, teman-teman, tapi di reservasi cuma 2.
atau yang bakalan dikirim itu yang cukup itu cuma 2, karena kita memang punya produk atau punya stok dengan barang ini hanya 2 teman-teman. Karena tadi kan kita udah jual 3, sekarang kita tinggal 2. Nah, ini kita biarin, kita beli lagi, kita melakukan pembelian lagi. Ke Asus Tech. Nah, kita beli dengan produk yang sama. Asus, contohnya ini kita beli tadi kan kita perlu 3 lagi tuh. Contoh biar aman kita beli 10 produk dengan harga 1000. Oke, kita confirm. Kemudian sama dengan yang tadi juga kita validasi. Oke, sekarang kita sudah terima 10. Kemudian kita kembali ke penjualan tadi. Atau kita mau lihat stoknya dulu sudah ada berapa, harusnya sudah ada 12. Kita lihat produknya itu sudah ada berapa. Asus. Nah, di tangan sudah ada 12. Kita langsung masuk ke sini tadi. Ini sebentar teman-teman ya, harusnya tadi yang mana ya? Kita lihat dari sini. Pengiriman. Oke, yang terakhir harusnya yang ini teman-teman ya. Kita buka. Nah, ini dia. Kita kemudian kan kita sudah ada tuh barangnya. Kemudian dari sini kita bisa periksa ketersediaan. Tadi kan yang pertama ketersediaannya cuma 2. Sekarang sebelum kita validasi, kita periksa dulu nih ketersediaan. Si Odoo otomatis akan periksa ke stok kita yang tadi dengan produk ini teman-teman. Nah, kita klik ini. Nah, karena barangnya sudah cukup, otomatis di reservasi itu 5. Atau yang bakal dikirim itu 5 teman-teman ya. Sekarang kita sudah bisa validasi. Oke, terapkan. Sekarang sudah selesai teman-teman. Sekarang pembelian dan penjualan kita basicnya kita sudah tahu teman-teman ya. Namun bagaimana kalau contoh nih, tadi kan kita jual barang 2. Ini case lain lagi teman-teman ya. Untuk kita mau jual barang 5, tapi stok kita masih tinggal 2. Kita mau jual 2 itu aja, yang 3-nya itu nyusul contoh. Itu bisa nggak di order? Nah, itu juga di order di handle teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini kan barang kita tinggal, kalau kita lihat produknya di stok kita itu harusnya tinggal 7 teman-teman ya. 7 ya. Nah, sekarang kita ini mau jual 10 nih, atau si customer kita mau beli 10 barang lagi nih. Mungkin dia suka ya sama barang kita itu. Atau penjualan dia juga lancar karena dia adalah grosir juga. Nah, dia mau beli 10, sementara kita di tangan ada 7. Nah, ini kita lihat kasusnya ini adalah seperti ini. Kita melakukan penjualan. Kita buat satu penjualan lagi. Yang beli adalah orang company yang sama. Kita jual barang yang Asus tadi. Nah, di sini yang dibeli adalah 10 buah. Harga satuannya ini seperti tadi juga teman-teman ya, diingatkan 1200. 1200. Oke, di sini otomatis kita kurang 3 barang ya teman-teman ya. Kita tidak apa-apa, kita konfirmasi. Kita langsung ke pengiriman. Nah, ini tadi kan si pembelinya atau yang kasus kedua tadi, di mana kita kirim barangnya menunggu barang lengkap atau barang terpenuhi baru kita kirim. Di sini contohnya kita mau kirim 7 dulu, 3-nya nyusul gitu teman-teman. Kan ada juga tuh kasusnya kayak gitu. Nah, ini kita periksa dulu ketersediaan. Dia tetap 7 karena memang barang kita di stok
tinggal 7. Nah, ini kita jika kasusnya adalah yang dikirim yang ada dulu, maka kita bisa langsung validasi. Oke, terapkan. Nah, di sini Odo kasih tahu kan ada 3 lagi tuh. Nah, ini mau dikirim lagi atau enggak? Kalau mau dikirim lagi kita buat back order. Buat back order ini nanti otomatis nge-create atau membuat satu form atau satu dokumen pengiriman lagi teman-teman. Jadi sales order tadi bakalan ada 2 pengiriman. Yang pertama adalah 7, yang kedua adalah 3. Jadi sisanya yang 3 itu tadi teman-teman kalau kita klik buat back order, nanti delivery order satu lagi akan dibuatkan dengan jumlah 3. Tapi dokumen sumbernya ini sama teman-teman ya. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya si customer-nya nggak usah yang 3, nggak usah yang 7 aja, jadinya yang 7 aja. Nah, kita cukup tidak back order gitu teman-teman ya. Di sini si customer-nya mau semuanya terkirim walaupun 2 kali kirim. Yang pertama 7, yang 3-nya nyusul. Maka kita buat back order. Oke, kita buat back order. Ini jadi yang pertama sudah selesai, sudah dikirimkan ini teman-teman ya. Nah, kalau kita kembali ke sini, seperti yang saya bilang tadi kan dia bakal nge-create atau membuat satu delivery order lagi dengan jumlah sisanya tadi teman-teman, yaitu 3. Oke, kita kembali ke sales order. Di sini kita bisa lihat pengiriman, jadi di sales order ini ada 2 kali pengiriman. Nah, kita klik ini. Kita lihat yang dia kan tadi yang pertama 7, sekarang sudah ada yang kedua. Itu yang masih menunggu. Yang pertama tadi sudah selesai, kita lihat ini yang keduanya. Ini kan belum ada teman-teman. Nah, sekarang kita untuk ngirim ini kita sekarang melakukan pembelian dulu. Kita mau lakukan pembelian lagi untuk mencukupi stok yang tadi. Pemasoknya sama juga. Kita beli barang Asus. Kita beli sebenarnya 3 saja teman-teman ya. Harganya 1000, oke. Konfirmasi. Langsung kita terima. Dari sini juga bisa teman-teman. Kita validasi. Kita kembali ke delivery order atau ke pengiriman tadi teman-teman. Kita lihat di sini. Sorry, kita ke sini, kita buka dari sini semua. Yang ke-8 yang menunggu yang ini back order. Oke, kita periksa lagi ketersediaan. Ini kan di reservasi juga kita periksa ketersediaan. Nah, sekarang sudah cukup karena kita tadi sudah beli ya. Oke, kita sekarang validasi dan terapkan. Oke, sekarang proses pembelian dan penjualan kita dan barangnya di handle di persediaan sudah kita selesaikan teman-teman. Jadi itu adalah contoh basic atau dasar inventory di Odoo teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti sampai sini. Kalau misalnya ngerti, bisa langsung ke dokumentasi atau tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.